Di sebuah gurun pasir, seorang pengendara motor tiba-tiba terjatuh dari motornya. Karena motornya tak mau menyala, pria ini pun kemudian memutuskan untuk melepas helmnya dan sesekali sambil mengamati situasi di sekitarnya karena ia merasa ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Berkali-kali pria ini mencoba untuk menghidupkan kembali motornya. Tiba-tiba pria ini melihat sesuatu yang aneh muncul dari pasir, lalu pria itu hilang selamanya. Tak lama kemudian, seorang pengendara motor lainnya tanpa sengaja menemukan helm milik pria tadi tergeletak di dekat sebuah bendera. Ketika pria ini memeriksa helm itu, pria ini bukannya langsung mencari keberadaan temannya, hingga akhirnya hal mengejutkan terjadi, di mana ada sirip ikan yang berjalan ke arahnya. Tanpa ragu, pria ini pun langsung tancap gas dan pergi dari tempat itu. Sementara si sirip hiu aneh itu mengikutinya. Karena panik, pria ini pun kehilangan kendali sampai-sampai ia terperosok. Pria ini pun kesulitan untuk berdiri karena pasir yang begitu dalam. Tiba-tiba, hiu monster itu pun menerkamnya. Pria itu juga menghilang selamanya. Diketahui gurun pasir itu berada di sebuah pulau terpencil. Di sana ada pantai buatan seperti layaknya tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh orang-orang. Namun di pulau itu hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Di beberapa waktu tertentu pulau itu dijadikan tempat wisata ketika pemandangan menjadi lebih baik pada musim-musim tertentu. Di pulau itu hanya ada satu orang yang berhak mengatur acara, yaitu pria kaya raya bernama Jimmy. Ia adalah seorang miliarder yang memiliki pulau itu serta membangunnya menjadi tempat wisata, serta ayahnya yang ternyata adalah seorang wali kota di pulau kecil itu, di mana mereka selalu berbuat semena-mena dan seenaknya. Lalu untuk menangani kasus ini, wali kota menugaskan dua orang bernama John dan Brenda untuk mengetahui penyebab kematian aneh kedua orang itu. Ketika diperiksa, ada jejak panjang dari pergerakan sebuah hewan. Namun mereka memutuskan bahwa kejadian itu merupakan sebuah kejadian pembunuhan biasa, sehingga mereka tidak perlu menutup apapun kegiatan yang ada di pantai itu dan tetap membukanya untuk umum. Di sisi lain, Jimmy si konglomerat ini terus membujuk ayahnya untuk membuat sebuah acara agar mereka bisa meraup keuntungan lebih besar. Ternyata Jimmy ini sangat ingin sekali membuat sebuah acara, yaitu sebuah pesta besar-besaran di pinggir pantai yang kelak akan dihadiri beberapa orang penting. Tentu saja acara itu akan menghasilkan banyak uang dan membuat mereka semakin kaya raya. Keesokan harinya, Jimmy dan ditemani beberapa asistennya mendatangi pantai untuk melakukan survei lokasi. Namun tiba-tiba suasana berubah dalam sekejap saat seorang peselancar dimakan oleh seekor hiu. Teman si peselancar itu pun sangat panik, lalu meminta tolong kepada orang-orang yang berdiri di pinggir pantai. Awalnya mereka semua tak percaya dengan apa yang dilihat, tapi ikan itu kembali muncul dan melahap si wanita itu. Dalam sekejap, dua orang hilang. Lalu pada hari itu juga, wali kota didatangi oleh para warga. Mereka pun kemudian mengadakan rapat untuk membicarakan tentang kasus mengerikan itu. Tentu saja kejadian itu membuat semua warga menjadi panik. Begitu juga dengan bapak wali kota. Lalu di saat mereka semua sedang berdebat, tiba-tiba datanglah seorang wanita asing. Ternyata wanita itu bernama Sandy. Dia adalah seorang dokter yang ditelepon oleh petugas waktu itu untuk dimintai melakukan penelitian tentang munculnya makhluk aneh yang tak wajar itu. Di saat yang sama kemudian muncullah seorang kakek, di mana kakek ini mengaku bahwa ia pernah menangkap seekor monster tersebut. Kedua pria ini diutus oleh seseorang untuk memeriksa situasi di bibir pantai. Mereka berdua dibayar oleh seseorang untuk menangkap hiu monster yang meresahkan itu. Lalu tak lama kemudian salah seorang melihat ada pergerakan di dekat mereka. Mereka pun segera mengangkat pelampung dan hendak naik ke daratan. Tapi sial, ikan itu bergerak lebih cepat. Tubuh kedua pria itu langsung menghilang. Esokan harinya seorang petugas bersama dengan Dr. Sandy mendatangi pantai itu. Dibantu oleh beberapa orang lainnya, mereka menemukan pelampung kedua pria. Ketika diperiksa hanya tersisa potongan lengan mereka saja yang menempel di pelampung. Berdasarkan penemuan itu, Dr. Sandy kemudian menemukan satu buah gigi yang merupakan gigi hiu monster. Namun setelah diteliti, Dr. Sandy sangat terkejut karena gigi itu merupakan gigi hiu yang masih muda. Bisa jadi hiu-hiu yang memakan orang adalah hiu anak-anak. Lalu tak bisa diprediksi seberapa besarkah indukan mereka yang selama ini belum menampakkan wujudnya. Namun anak hiu monster saja sudah memiliki tubuh sebesar itu. Lalu bagaimana dengan induknya? Lalu ketika mereka sedang asik memeriksa gigi hiu itu, tiba-tiba petugas mendapatkan kabar ada seseorang yang berhasil menangkap hiu itu. Mereka semua segera datang untuk melihat hiu itu. Tapi ternyata mereka semua dibohongi. Hiu yang tertangkap itu adalah hiu biasa, bukan hiu monster. Untuk memastikannya, Dr. Sandy memeriksa dan menyamakan tekstur gigi yang mereka temukan. Mereka semua sangat kecewa dengan penangkapan itu karena dinilai hanya buang-buang waktu. Lalu setelah petugas menyelidiki semua kasus, ternyata kedua orang yang dimakan oleh hiu itu adalah suruhan Jimmy, dan juga seseorang yang mengaku menangkap ikan hiu monster juga dibayar oleh Jimmy
Hiui melakukan semua itu agar rencananya membuat pesta di dekat pantai berjalan dengan sempurna. Di pinggir pantai, seorang wanita sedang membuat jebakan. Ia meneteskan beberapa darah di pasir-pasir. Hal itu ia lakukan untuk memancing hiu monster itu datang. Lalu setelah menunggu beberapa saat, seekor sirip hiu kemudian muncul berenang di dalam pasir mengitari wanita ini. Orang-orang yang berada di tempat itu kemudian dikejutkan dengan teriakan Dr. Sandy yang mengatakan bahwa monster itu muncul. Dr. Sandy pun berlari ke arah mereka sambil dikejar oleh seekor hiu monster. Begitu melihat kemunculan monster hiu itu, Pak Wali Kota pun langsung melarang Jimmy untuk mengadakan pesta itu. Ia pun terlihat sangat marah. Tapi tiba-tiba hiu itu menerkam Pak Wali Kota dan ia pun musnah. Hal itu terjadi setelah ia membuat getaran di pasir yang memancing kehadiran monster hiu. Tak jauh dari sana ada seorang pria yang sedang mabuk. Ketika mereka berusaha memperingatkan pria itu, namun pria itu tak mendengarkan karena sedang menggunakan headphone di telinganya. Di saat yang sama, pria itu malah mencolokkan sebuah kabel yang ketika hiu itu menggigitnya, seketika hiu itu pun meledak. Namun hiu itu bukanlah satu-satunya, melainkan masih banyak hiu-hiu lain. Setelah kejadian malam itu, Jimmy semakin yakin untuk mengadakan pesta karena ia yakin monster hiu itu sudah tewas dan tak ada lagi hiu-hiu lain yang mengancam kehidupan mereka, terutama untuk aktivitas di pinggir pantai. Sementara itu, Dr. Sandy dan petugas di laboratorium mengambil beberapa sampel dari orang-orang yang sudah meninggal akibat gigitan hiu di pinggir pantai. Dari penelitian itu, mereka menyimpulkan bahwa hiu itu tak hanya satu, namun masih banyak hiu-hiu lainnya yang tak bisa diprediksi kapan mereka akan muncul dan bisa saja akan muncul ketika pesta itu diadakan. Mereka berdua terlihat sangat khawatir, namun ketika mereka berdua berusaha untuk menjelaskan, Jimmy justru marah-marah dan tak ingin mendengar apapun yang bisa menggagalkan rencananya. Ketika orang-orang ini sedang asik berpesta di pinggir pantai, tiba-tiba salah seorang wanita dicaplok oleh hiu pasir. Seketika saja kerumunan orang-orang itu menjadi gaduh. Mereka berlari ke sana kemari, namun hiu pasir itu terus mengelilingi mereka. Hiu pasir yang muncul kali ini tak hanya satu, tapi 5 hingga 6 ekor. Semakin banyak orang yang berlari di atas pasir membuat getaran semakin besar. Hal itu menyebabkan hiu pasir semakin brutal. Semua orang-orang ini sudah terkepung. Mereka tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu giliran saja. Tak jauh dari kerumunan itu, Jimmy menarik Brenda untuk menyelamatkan diri dari kejaran para hiu pasir yang ganas. Tapi sayangnya tubuh Brenda tergigit dan hanya tersisa separuh saja. Dengan kondisi organ dalam yang berceceran seperti itu, tak mungkin bagi Brenda untuk bisa bertahan hidup dan Brenda pun akhirnya meninggal dunia. Semua orang yang berpesta di pinggir pantai kini sudah habis. Dr. Sandy dan seorang petugas masih mampu menyelamatkan diri dengan cara naik ke atas tebing. Mereka pun harus bertahan di atas tebing dan tidak bergerak untuk menghindari getaran agar para hiu pasir itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka hanya bisa berdiam di sana sampai menunggu datangnya pertolongan. Tapi tak lama kemudian, dari kejauhan datanglah seorang pria yang waktu itu pernah datang ke kantor wali kota dan pernah menangkap seekor hiu pasir. Dan kini yang tersisa hanyalah 4 orang. Mereka harus bisa bertahan dari serangan hiu pasir yang ganas itu. Keempat orang ini sedang membuat jebakan untuk memancing hiu pasir. Dr. Sandy menghamburkan beberapa darah segar serta Jimmy yang mempersiapkan getaran. Mereka semua kemudian bersembunyi di sebuah tower. Di sana kemudian si kakek itu mempersiapkan sebuah senjata. Jimmy kemudian menghidupkan musik. Lalu sound system di tengah pasir itu pun mulai mengeluarkan suara. Mereka menunggu di dalam tower dengan santai. Tak lama kemudian, hiu-hiu pasir itu sudah mulai bermunculan. Mereka semua berenang di pasir-pasir, mendekat ke arah darah serta getaran yang ditimbulkan dari sound system itu. Tapi sialnya, sambungan speaker itu malah putus. Mungkin saja tertabrak oleh salah satu hiu pasir. Jimmy kemudian nekat untuk berlari ke arah sound system itu. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi untuk memusnahkan hiu-hiu pasir yang merusak rencananya. Namun si Jimmy yang tak berguna tak bisa memperbaiki semua itu. Ia pun hanya bisa pasrah ketika dikepung oleh hiu-hiu dan berakhir dengan dicaplok hingga tewas. Di saat itulah si kakek tua ini kemudian memanfaatkan senjata yang ia miliki untuk membakar hiu-hiu itu. Dan tak butuh waktu lama, kobaran dari api besar yang dikeluarkan mampu menghanguskan 6 ekor hiu monster. Para hiu pasir itu langsung gosong dalam sekejap. Mereka bertiga merasa sangat lega melihat ke-6 hiu monster itu sudah hangus terbakar. Namun mereka tak akan pernah mengira bahwa masih ada satu monster lagi yang harus mereka hadapi, yaitu indukan hiu pasir, di mana ia akhirnya menampakkan diri untuk pertama kalinya. Tak bisa dibayangkan seberapa besar makhluk itu. Namun yang tak masuk akal, hiu itu tak lagi berenang di pasir, melainkan berenang di dalam perbukitan. Sungguh di luar nurul. Ini sudah benar-benar tidak masuk akal. Tapi ya sudahlah, kita lanjut saja. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam tower. Tapi ketika hiu pasir itu mendekati mereka, mereka segera keluar dan meledakkan tower itu. Monster hiu pasir itu pun akhirnya meledak bersama dengan si kakek tua yang terjebak. Film pun selesai.